Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, aku Shalsa Manwa Janeta dengan NIM 230001834 dari kelas H Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. Saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil laporan pengamatan dari tugas 8 sampai tugas 12 mata kuliah pemrograman web. Pada laporan pengamatan ini yang terdiri atas 5 laporan yaitu tugas 8, tugas 9, tugas 10, 11, dan 12. Yang pertama itu pengamatan form pendaftaran akun Instagram. Yang kedua, pengamatan operator logika dan sintaks dasar PHP. Yang ketiga, pengamatan percabangan dan perulangan. Yang keempat, pengamatan penanganan form. Yang kelima, pengamatan array dan fungsi dalam PHP. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu pengamatan form pendaftaran akun Instagram. Program ini dirancang untuk membuat formulir pendaftaran akun Instagram menggunakan file HTML, CSS, dan JavaScript. Website form ini memerlukan inputan data diri seperti nama lengkap, nomor telepon, nama lengkap Anda, nomor telepon Anda yang akan Anda gunakan untuk mendaftarkan akun. Kata sandi diusahakan juga yang harus yang susah supaya tidak dibobol ya. Kata sandi untuk keamanan akun Anda, dan alamat email untuk pencadangan keamanan akun Anda. Kemudian, kita akan membahas tentang listing program atau penjelasan kode programnya. Yang pertama ada kode HTML. Pada kode HTML ini, saya membuat judul pada halaman formnya itu menggunakan H1 yang berjudul Form Akun Instagram. Kemudian, saya membuat beberapa div di dalam div class yang bernamakan div class container untuk menampung div-div yang berguna untuk membuat form tersebut. Setiap bagian div class form group tadi terdiri dari label for nama, label yang terkait dengan input file nama, memudahkan pengguna untuk mengerti apa yang harus diisi. Kemudian, ada input type text, ID yang bernama nama, name nama. Input file ini untuk memasukkan nama lengkap, menggunakan attribute type yang menentukan jenis input text dalam hal ini. ID untuk identifikasi unik dalam dokumen, dan name sebagai nama input yang akan dikirimkan ke server. Jika elemen ini digunakan untuk menampilkan pesan error, akan berubah penulisannya menjadi div class error ID nama error. Nah, nanti akan menampilkan pesan error jika validasi inputan gagal atau jika inputan tidak sesuai. Kemudian, input email. Input email menggunakan tipe email dan kata sandi menggunakan tipe password. Nomor telepon menggunakan tipe telepon. Memiliki struktur yang mirip dengan input nama lengkap. Hanya saja beda jenis inputan sesuai dengan atribut tab yang berbeda-beda. Yang terakhir ada tombol submit. Tipenya yaitu submit untuk mengirimkan form ke server untuk diproses. Pada line terakhir itu ada kode script.js. Itu untuk menghubungkan halaman HTML dengan file JavaScript yang bernama script.js yang mungkin berisi script untuk validasi form atau untuk menangani interaksi lainnya di dalam halaman tersebut. Nah, selanjutnya
CSS. Pada codingan CSS ini berfungsi untuk menstyling atau memperindah atau mempercantik tampilan form saya, yaitu menggunakan font family yang mengatur jenis font untuk seluruh teks di dalam body menggunakan font Arial atau sans serif sebagai fallback. Background color yang memberi warna latar belakang atau memperindah menjadi warna pink itu yaitu tugasnya background color atau fungsinya background color. Memberikan warna latar belakang seluruh halaman dengan kode warna FFCEDB. Display flex yaitu menggunakan flexbox untuk menata elemen di dalam body. Justify content itu untuk memusatkan vertikal dan horizontal konten di dalam body sehingga konten berada di tengah-tengah layar. Kemudian ada height, mengatur tinggi body sebesar 100% dari viewport atau layar perangkat, sehingga halaman terlihat penuh di layar. Margin menghilangkan bawaan dari body agar konten tidak terlalu jauh dari pinggir layar. Text align mengatur teks dalam elemen menjadi rata tengah. Margin bottom memberikan margin bawah sebesar 20 pixel untuk memberi ruang antara judul dan elemen-elemen di bawahnya. Selanjutnya, margin top untuk menghilangkan margin atas bawaan dari elemen, agar tidak terlalu jauh dari konten sebelumnya. Ada di display flex lagi menggunakan flexbox untuk menata elemen dalam main. Kemudian ada flex direction column menata elemen secara vertikal di dalam main dari atas ke bawah. Justify content center align item center untuk memusatkan vertikal dan horizontal konten di dalam main sehingga konten di dalam berada di tengah-tengah body. Selanjutnya begitupun sampai pada codingan terakhir. Fungsinya sama saja untuk melayoutkan tata letak form atau teks hingga menjadi rata tengah. Selanjutnya JavaScript. Pada codingan JavaScript ini menggunakan validate form untuk memastikan bahwa formulir pendaftaran akun Instagram hanya disubmit jika semua inputan yang dimasukkan pengguna itu valid. Fungsi dari validate form ini memeriksa setiap inputan untuk memastikan bahwa tidak ada yang kosong dan formatnya sesuai. Jika semua validasi berhasil, formulir akan disubmit dan muncul ringkasan data dalam alert box yang di atas itu. Nanti ada ya guys. Jika terdapat kesalahan dalam pengisian form, pengguna akan diberitahu dengan alert yang sesuai dengan jenis kesalahan yang terjadi. Seperti pertama, pada event listener. Menggunakan @event listener untuk menangkap event submit pada form dengan ID registration form. Kemudian, validasi setiap inputan. Yang pertama, memeriksa apakah nama lengkap, email, password, dan nomor telepon kosong. Jika iya, menampilkan alert dan mengembalikan files. Kemudian memeriksa format email menggunakan regular expression untuk memastikan formatnya valid. Jika kalian hanya memasukkan namanya seperti Shalsa Mwenwa saja pada kolom email tersebut dan tidak menambahkan alamat emailnya seperti @gmail.com atau @uad.com, maka itu akan dikirim atau diberikan alert, menampilkan alert untuk memberitahu bahwa
alamat email tidak valid. Kemudian ada memeriksa nomor telepon menggunakan regular expression untuk memastikan angka terdiri dari 10 hingga 15 digit. Nomor telepon itu kan biasanya 11, 12 apa berapa gitu guys. Kalau kalian nginputin cuma 3, 5 atau 7 itu nanti bakalan nggak valid. Nah, sampai melakukan return value untuk mengembalikan true jika semua validasi berhasil dan false jika ada salah satu validasi yang gagal. JavaScript akan membuat pesan ringkasan menggabungkan nilai-nilai ini ke dalam sebuah string summary message yang berisi informasi yang sudah kalian inputkan tadi seperti nama lengkap, email, nomor telepon, dan kata sandi yang jika dibutuhkan supaya tidak lupa kata sandinya. Terakhir itu nanti akan menampilkan alert yang menggunakan alert summary message untuk menampilkan pesan ringkasan tadi kepada yang mengisi formnya. Selanjutnya ada ketika proses jalannya program saat dijalankan. Seperti ini tadi ya guys. Ini kan ada nama lengkapnya, misalnya nama lengkapnya Caca, terus dia input emailnya cuma salsa mj doang, nggak ada atau alamat email gmail.com-nya itu atau uad.com-nya. Jadi program akan memberikan alert bahwa alamat email tidak valid. Terus ada juga jika menampilkan nomor telepon hanya beberapa angka seperti 3 atau 5 angka, nanti dia akan mohon maaf gitu. Angka yang Anda masukkan kurang dari 10 atau sampai 15 digit. Harus 10 sampai 15 digit. Ini ada inputan yang sudah valid, nanti akan menampilkan alert yaitu dispatch says formulir telah berhasil disubmit. Nah, ini hasil ininya tadi, JavaScript-nya tadi. Ada pada kolom alert summary message-nya tadi ini menampilkan semua pesan ringkasan kepada yang sudah menginputkan. Nama lengkapnya Caca, emailnya salsamuenwa33@gmail.com, nomor telepon 0812 ini, kata sandinya. Ini untuk supaya tidak lupa saja gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu laporan pengamatan operator logika dan sintaks dasar PHP. Program ini merupakan halaman web sederhana yang menggunakan HTML dan PHP untuk menampilkan tabel yang mengevaluasi beberapa ekspresi operator perbandingan dan logika. Halaman tersebut menggunakan CSS untuk mengatur tata letak, warna latar belakang, dan gaya teks agar terlihat menarik dan mudah dibaca. Tabel yang dihasilkan menampilkan berbagai ekspresi operator dan hasil evaluasinya dalam format yang terstruktur dan mudah dipahami. Nah, ini tampilan web di beberapa web browser. Yang pertama ini adalah tampilan web tugas 9.1, yang kedua ini adalah tampilan web tugas 9.2, yang ini operator, yang ini logika. Listing programnya yaitu penjelasan kode program. Pada kode program tugas yang pertama yaitu menggunakan sintaks PHP yang berisi tentang gabungan HTML untuk struktur halaman web dengan PHP untuk melakukan perhitungan gaji dan menampilkan hasilnya dalam bentuk paragraf yang terformat.
Ini adalah contoh sederhana dari integrasi PHP dalam halaman web untuk melakukan perhitungan matematis dan menampilkan hasilnya pada pengguna. Di dalam bagian body, terdapat skrip PHP yang melakukan perhitungan gaji, ya seperti yang ini ya guys, yang ini. Pada kode dolar gaji sama dengan 1 juta itu adalah untuk mendefinisikan variabel dolar gaji dengan nilai gaji sebesar 1 juta. Dolar tapera itu sebesar 3% atau 0,03 untuk mendefinisikan variabel dolar tapera yang mempresentasikan potongan tapera sebesar 3%. Kemudian ada dolar tapera deduction sama dengan dolar gaji dikali dolar tapera untuk menghitung potongan tapera dari gaji dengan rumus dolar gaji dikali dolar tapera. Dolar THP sama dengan dolar gaji dikurang dolar tapera deduction itu untuk menghitung take home pay atau THP atau gaji yang dibawa pulang setelah dikurangi atau dipotong tapera. Kemudian ini untuk kode PHP tugas PWeb 9.2. Pada codingan ini yaitu ada HTML dan PHP yang digunakan untuk membuat halaman web sederhana yang menampilkan tabel operasi perbandingan antara dua variabel A dan variabel B. Pada codingan itu, saya membuat variabel A dan variabel B-nya diinisialisasikan dengan nilai 5 dan 4. Kemudian, pada tabel class table, membuka tabel dengan class table untuk styling expression berdasarkan baris header untuk tabel menunjukkan kolom expression dan result. Operasi perbandingannya, pada setiap baris, nanti tabel akan merupakan operasi perbandingan yang dievaluasi menggunakan operator PHP dan menggunakan operator ternary untuk menampilkan hasil perbandingan sebagai true atau false. Selanjutnya ada CSS. CSS pada tugas PWeb 9.1 ini mengatur tata letak warna, font, dan estetika halaman web saya untuk menampilkan perhitungan gaji dalam tampilan yang estetis dan responsif. Flexbox-nya digunakan untuk memastikan konten halaman berada di tengah layar, sementara efek bayang-bayangan di sudut bulat menambahkan dimensi visual ke elemen kontainer. Teks juga diatur agar rapi dan mudah dibaca dengan kombinasi ukuran font yang sesuai dan kontras warna yang baik terhadap latar belakangnya. Kemudian pada tugas PWeb 9.2 merupakan codingan CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya halaman web yang menampilkan tabel hasil operasi perbandingan antara dua variabel A dan B. Kemudian, CSS tersebut juga digunakan untuk mengubah tampilan halaman web secara keseluruhan, termasuk font, warna latar belakang, tata letak konten, dan tata letak tabel. Terakhir, CSS ini membuat halaman menjadi lebih menarik dan mudah dibaca dengan mengatur warnanya, paddingnya, bayangannya yang sesuai. Selanjutnya, pengamatan percabangan dan perulangan. Percabangan dalam PHP digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu dengan struktur seperti if, else, dan else if, yang memungkinkan pengguna kondisi-kondisi itu untuk menentukan jalur eksekusi kode yang tepat. Sementara itu,
Perulangan dalam PHP memungkinkan pengulangan blok kode berdasarkan kondisi atau iterasi melalui elemen-elemen dalam array atau objek menggunakan perulangan seperti for, while, do while, dan for each. Keduanya merupakan fitur penting dalam pengembangan aplikasi web untuk mengontrol alur iterasi dalam program dengan efisien. Pertama, ada kodingan PHP tugas PWeb 10.1. Kodingan ini bertujuan untuk membuat program mengkonversi nilai numerik menjadi nilai huruf dan menentukan status kelulusan berdasarkan nilai tersebut. Pertama-tama, nilai variabel atau $nilai ditentukan sebagai 50. Kemudian, program menggunakan struktur percabangan if, else if, dan else untuk memeriksa rentang nilai numeriknya. Setiap rentang nilai memiliki nilai huruf dan nilai numerik yang sesuai yang disimpan dalam variabel $nilai huruf dan nilai numerik. Setelah itu akan dilakukan pengecekan apakah nilai lebih besar atau sama dengan 60. Jika ya, program akan mencetak pesan bahwa pengguna lulus beserta nilai huruf dan numeriknya. Jika tidak, program akan mencetak pesan bahwa pengguna gagal beserta nilai huruf dan numeriknya. Dengan demikian, program ini memberikan informasi tentang status kelulusan berdasarkan nilai numerik yang diberikan. Pada program PHP tugas PWeb 10.2 itu menggunakan pencetakan pola segitiga terbalik dari bintang dengan tinggi yang ditentukan oleh variabel $nilai. Setiap baris dalam pola tersebut dimulai dengan jumlah spasi yang berkurang seiring dengan peningkatan baris, diikuti oleh jumlah bintang yang seiring bertambah dengan peningkatan barisnya. Ini merupakan perulangan atau materi perulangan yang diterapkan pada kode PHP tugas PWeb 10.2 ini. CSS-nya. Kodingan CSS-nya untuk memberikan konfigurasi dasar untuk membuat halaman web berada dalam layout yang responsif dan estetis dengan menggunakan jenis font Arial atau sans serif dan latar belakang berwarna lembut yaitu pink soft, dan menggunakan flexbox untuk memposisikan konten secara tengah baik secara horizontal maupun vertikal. Halaman menjadi lebih mudah dibaca dan estetis. Dengan mengatur tinggi menjadi 100%, konten akan selalu terlihat di tengah layar dan memberikan pengalaman pengguna yang baik dalam navigasi halaman. Begitu juga dengan kode CSS tugas 10.2. CSS-nya digunakan untuk membuat tata letak halaman yang responsif dan estetis dan mengatur tinggi elemen body menjadi 100%, memastikan halaman terletak di tengah dan tidak peduli dengan ukuran layar perangkat pengguna. Nanti kalau misalnya di zoom, dia ikutan zoom, mengecil dia ikutan mengecil gitu. Yang keempat, pengamatan penanganan form. Program ini disediakan untuk melakukan berbagai aktivitas interaktif melalui formulir HTML. Program tersebut dapat memasukkan nama lengkap, daftar wishlist yang ingin Anda capai, melakukan login ke Instagram, dan verifikasi nama pengguna dan kata sandi, memilih kota asal melalui tombol radio, memilih buah favorit menggunakan checkbox,
memilih kartun dan anime favorit menggunakan drop-down dan list box. Selain itu, pengguna dapat memberikan kritik dan saran melalui text area. Setiap formulir akan diproses menggunakan PHP untuk menampilkan hasil dari input yang diberikan pengguna. Nah, ini merupakan kode HTML-nya. Dan ini hasil dari codingan HTML-nya yang ini. Nanti akan ada form action menggunakan index.php, memanggil index PHP-nya ini. Terus metodenya post, namanya input. Saya menggunakan judulnya dengan menggunakan H2, nama yang bersih nama lengkap. Inputannya bertipe teks dan namanya bertipe nama, name. Untuk inputan submitnya bertipe submit dan namanya yaitu input nama. Ini codingan PHP-nya. Codingan PHP ini berguna untuk menampilkan hasil setelah disubmit oleh HTML-nya, yaitu ini. Nama lengkap, nama lengkap sama dengan apa yang telah sudah diinputkan oleh pengguna atau user. Input wishlist. Pada bagian ini, saya menggunakan form action yang memanggil index PHP dan metode post dan name input. Sama seperti tadi, saya menggunakan judulnya menggunakan H2 yang bernama wishlist. Inputannya bertipe teks, namanya bernama 1, 2, 3, dan 4. Tipe submit dan namanya input wish, value-nya submit atau namanya yang ini submit. Kalau ininya berubah dengan send atau kirim, nanti akan berubah juga. Ini codingan PHP-nya untuk menampilkan apa yang telah diinputkan oleh user tadi. Pemanggilannya gitu loh. Pemanggilan inputannya itu. Nih, wishlist Anda, apa yang telah Anda inputkan tadi. Yang ketiga, login Instagram. Sama seperti tadi, menggunakan form action, memanggil index PHP, method post, name input, yaitu inputan, menggunakan H2 untuk judul, dan di sini username-nya bertipe teks dan namanya username. Password-nya bertipe password dan namanya juga password. Inputannya bertipe submit, namanya login, juga bervalue login. Untuk meresetnya apabila salah atau salah username atau passwordnya salah, bisa di-reset dengan tipe reset, bernama login, dan value reset. Ini adalah codingan PHP-nya untuk membaca dan memanggil atau mencetak yang telah diinputkan tadi. Apakah user akan menginputkan password yang sama dengan ini? Username-nya yaitu Salsa Menua dan passwordnya yaitu 2300018324. Jika ya, jika benar, if true, login berhasil. If atau else atau false, jika salah, login gagal, maaf ulang lagi. Ini hasilnya. Yang keempat, pilih asal kota. Sama seperti tadi tapi bedanya di sini menggunakan tipe radio. Radio itu bisa untuk tipenya bisa diubah-ubah, tapi hanya bisa pilih salah satu. Beda dengan checkbox. Checkbox bisa dipilih lebih dari satu kan. Nah, di sini bertipe radio
bernama kota, bername kota, bervalue nama-nama kotanya seperti Padang, Bukit Tinggi, Padang Solonto, dan Dharmasraya. Tipe submitnya submit, namanya pilih kota dan value-nya pilih. Nanti juga ada menu reset, bertipe reset, namanya pilih kota, bervalue reset. Ini codingan PHP-nya yang akan membaca atau membaca dan menampilkan hasil inputannya tadi. Outputannya akan berisi kota yang Anda pilih adalah yang ada di radio ini tadi. Yang kelima itu pilih buah favorit. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, berbeda dengan radio. Checkbox itu bisa dipilih dengan cara 2 atau 3 atau lebih. Tipe checkbox ini bisa dipilih atau dicentang lebih dari 1. Berbeda dengan radio tadi. Di sini tipenya checkbox, name-nya buah, value-nya nama-nama buahnya. Sama seperti tadi juga, tipe submit-nya submit dan tipe reset-nya reset. Pada codingan PHP-nya akan membaca yang telah dipilih dan mengoutputkan pilihan dari user. Yang keenam ada pilih kartun favorit. Ini menggunakan option atau tipe option. Option itu berarti pilihan kan, salah satu. Tapi salah satunya itu tidak menampilkan semuanya, tidak seperti radio. Di sini yaitu tipenya select option yang bernama kartun, yang bervalue nama-nama kartunnya seperti Bobo Boy, Dora, Barbie, Nusa, dan sampai Sofia. Tipe submitnya sama seperti yang lain dan value-nya bernama pilih. PHP-nya sama juga untuk membaca inputan dari user dan menampilkan hasil inputan dari user. Pilih anime favorit juga sama seperti tadi, menggunakan select option untuk memilih anime favorit Anda. Tapi di sini tidak seperti yang tadi, dia ditampilkan gitu karena menggunakan select size 4 gitu. Supaya tampilannya terlihat lebih banyak. Option-optionnya, value-value-nya terlihat lebih banyak. Tipe submitnya sama juga seperti yang tadi. Dan value-nya pilih. Ini juga sama. PHP-nya untuk membaca dan mengoutputkan hasil inputan dari penggunanya. Pokoknya memanggil lah ini. Memanggil sama-sama lempar-lemparan alamat lah. HTML melempar ke PHP, PHP juga melemparkan dan membaca dari HTML. Pada kolom kritik dan saran, itu menggunakan text area. Text area ini agar dapat diisi banyak atau berparagraf gitu loh, kayak bisa diisi kalimat. Text area bertipe submit
dan bervalue submit juga. Calls-nya ada 40, rows-nya ada 5. PHP-nya untuk memanggil dan membaca dari inputan usernya. Seperti tuliskan kritik dan sarannya, semangat Caca cantik, harus bisa, sukses, amin. Yang terakhir ada laporan pengamatan array dan fungsi dalam PHP. Kode PHP ini mencakup berbagai konsep dasar tentang array dan fungsi, dimulai dengan deklarasi dan penampilan array menggunakan indeks numerik dan asosiatif. Kode ini menunjukkan cara menampilkan elemen array dengan loop, for, dan for each, serta menampilkan seluruh isi array asosiatif dengan for each dan while list. Kode juga mencetak struktur array menggunakan printr dan mengurutkan array dengan sort, rsort, asort, rsort, keysort, dan kersort. Selain itu, kode mengatur posisi pointer dalam array menggunakan current, next, pref, dan end, serta mencari elemen array dengan in-array. Contoh fungsi yang diberikan termaksud fungsi tanpa nilai kembali dengan parameter, fungsi dengan parameter tapi nilai tidak kembali, serta fungsi dengan nilai kembali dan parameter fungsi tambah, .string, menunjukkan passing by value dan reference. Kode ini juga menampilkan daftar fungsi yang didefinisikan dalam versi PHP saat ini dan memeriksa keberadaan fungsi tertentu dalam daftar tersebut. Pertama, mendeklarasi dan menampilkan array. Program ini mendeklarasikan dua array, yaitu $array buah berisi nama-nama buah dan $array warna berisi nama-nama warna. Program menampilkan elemen pertama dan keempat dari array buah serta elemen pertama dan ketiga dari array warna dengan menggunakan echo untuk mencetak nilai-nilai tersebut dan menambahkan baris baru. Selanjutnya, array asosiatif, indeks selain angka. Program ini mendeklarasikan array asosiatif dengan array nilai dengan kunci berupa nama dan nilai sebagai elemen. Program ini mencetak nilai fulan dan fulin, kemudian array nilai di-reset dan diisi kembali dengan nama-nama baru. Program mencetak nilai aman dan amin menggunakan echo dan menambahkan baris baru. Menampilkan seluruh isi array dengan for dan for each. Program ini mendeklarasikan array dan menampilkan isi menggunakan for dan for each. Dengan for, program mencetak setiap elemen array dengan warna teks sesuai dengan elemen. Dengan for each, program melakukan hal yang sama. Keduanya menggunakan teks HTML font color untuk mewarnai teks sesuai dengan elemen array. Menampilkan seluruh isi array dengan for each dan while list. Program ini menampilkan isi dari array asosiatif array nilai menggunakan dua metode iterasi. Pertama, menggunakan for each untuk mengambil setiap pasangan kunci dan nilai dalam array. Kedua, menggunakan while dengan array case dan list untuk iterasi melalui array menampilkan nilai-nilai. Menampilkan nilai-nilainya sesuai kunci yang diambil secara berurutan. Setiap nilai ditampilkan dengan format nilai dalam indeks nama sama dengan dalam indeks nilai.
Mencetak struktur array. Program ini mencetak struktur dari dua array menggunakan printr yang menghasilkan output yang terformat dengan baik dalam pre-text HTML. Pertama, array warna berisi beberapa warna. Kedua, array nilai adalah array asosiatif dengan nama sebagai kunci dan nilai elemen yang kemudian outputnya menampilkan struktur lengkap dari kedua array tersebut secara berurutan. Mengurutkan array dengan sort and rsort. Program ini mengilustrasikan penggunaan fungsi sort dan rsort untuk mengurutkan array nilai. Pertama, array ditampilkan sebelum diurutkan menggunakan printr. Kemudian, sort digunakan untuk mengurutkan array secara ascending atau dari yang terkecil, dan rsort untuk mengurutkan descending atau dari yang terbesar. Setelah setiap pengurutan printr digunakan kembali untuk menampilkan array yang sudah diurutkan dengan format yang jelas dalam teks HTML. Mengurutkan array dengan keysort dan ksort. Program ini menggambarkan penggunaan fungsi asort dan arsort untuk mengurutkan array asosiatif berdasarkan nilai. Pertama-tama, array ditampilkan sebelum diurutkan menggunakan printr. Selanjutnya, asort digunakan untuk mengurutkan array berdasarkan nilai secara ascending dan arsort untuk mengurutkan secara descending. Setelah pengurutan, hasilnya ditampilkan kembali dengan format yang jelas. 8. Mengurutkan array dengan keysort dan ksort, sort dan rsort. Program ini mengilustrasikan penggunaan beberapa fungsi pengurutan array di PHP. Array asosiatif ditampilkan sebelum diurutkan menggunakan printr. Kemudian program menggunakan ksort dan ksort untuk mengurutkan array berdasarkan kunci secara ascending dan descending. Selanjutnya, arsort dan arsort menggunakan array berdasarkan nilai secara ascending dan descending. Setelah setiap pengurutan, hasilnya akan ditampilkan dalam format yang jelas. Mengatur posisi pointer dalam. Program ini menunjukkan penggunaan fungsi-fungsi untuk mengatur posisi pointer dalam array transport. Pertama, array ditampilkan menggunakan printr. Kemudian program menggunakan current, next, pref, dan end untuk menggerakkan pointer dalam array dan mengambil nilai yang sesuai. Setiap nilai akan diambil kemudian dicetak menggunakan echo. Menunjukkan perubahan posisi pointer dalam array. Sekian saja dari saya. Terima kasih atas waktu Anda dan Anda sudah mendengarkan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.